Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bertemu lagi dengan Bapak Muhammad Irfan Soleh, guru SDM Sang 1. Baik, kali ini saya akan berbagi tentang asesmen sumatif akhir semester 2 Sekolah Dasar tahun pelajaran 2022-2023 kurikulum 2013 bagi siswa kelas 6 ya. Hari ini adalah mata pelajaran PPKN. Waktu pelaksananya 90 menit dengan jumlah soal 35 ya, 30 pilihan ganda, yang 5 esai. Baik, mari langsung saja kita bahas materi PPKN ini ya. Langsung saja ya anak-anak sekalian ya. Baik, yang nomor 1 ya, ini perhatikan gambar. Perhatikan gambar ini ya, silakan anak-anakku perhatikan gambarnya, cermati. Itu gambar sedang apa? Yaitu kegiatan masyarakat yang ditunjukkan pada gambar di atas adalah, yaitu silakan dicermati di antara pilihan ABCD yang paling tepat yang mana? Kita lihat bersama ya. Oh iya, yang paling tepat adalah A. Warga sedang bekerja bakti membersihkan selokan ya, dia jelas itu ya, semuanya bekerja bakti. Kalau B, warga sedang menanam pohon di pinggir jalan, tidak, karena tidak menanam pohon ya, salah hal ini ya. Kemudian warga sedang membayar pajak, juga tidak. Warga sedang melaksanakan ronda malam, juga tidak ya. Jadi memang betul adalah A, sedang membersihkan selokan, seperti itu ya. Baik, kita lanjut nomor 2. Perhatikan pernyataan berikut ini, yaitu ada pernyataan 4 ya. Mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, ikut aktif dalam perang dunia, melindungi warga negara Indonesia. Ternyata di atas yang merupakan kewajiban bangsa Indonesia berdasarkan tujuan nasional adalah nomor ya. Ini pasti anak-anakku masih ingat ya, kalau setiap kita upacara bendera hari Senin ya, ini dibacakan, yaitu ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ya. Ya. Nah, yang merupakan kewajiban bangsa Indonesia berdasarkan tujuan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Jelas benar, dibacakan selalu ini ya. Dan memajukan kesejahteraan umum. Ya, benar juga. Ikut dalam perang dunia, ini salah, masa kita ikut perang, nggak boleh ini ya, kita tidak ikut perang, jadi ini salah. Melindungi warga negara Indonesia ya, jelas ya. Ya baik, berarti jawabannya 1, 2, 4. Nah mana ini, yaitu huruf B. Nah ini ya, 1, 2, 4 huruf B ya, kita pilih B. Nah baik, kita lanjut nomor 3. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus peduli terhadap lingkungan. Berikut ini yang merupakan contoh kewajiban siswa di lingkungan sekolah ya. Berarti cari yang berhubungan dengan yang di lingkungan sekolah. Memakai helm saat berkendara, salah. Menjaga kebersihan kelas ya, ini pasti ini sekolah, lingkungan sekolah ya, berarti benar. Membantu korban bencana alam, kurang tepat merapikan kamar tidur di rumah. Nah, baik, kita lanjut nomor 4. Seperti itu cara menjawabnya. Nomor 4 ada di atas sebelah kanan ini ya. Ya. Yaitu ini. Siti dan keluarganya sangat peduli dengan kebersihan lingkungan rumahnya. Hal yang dapat dilakukan Siti sebagai bentuk kepeduliannya adalah, kepedulian tersebut adalah ya, ini kata kuncinya adalah kebersihan lingkungan di rumah ya. Memberi perabot yang mewah, oh tidak boleh memberi perabot yang mewah, jangan. Menyiapkan makanan bergizi, ya ini adalah makanan, berarti kurang tepat karena kebersihan ya. Mengganti warna cat rumah juga bukan. Menyediakan tempat sampah, ini betul nih, ini namanya peduli terhadap lingkungan, kebersihan di rumah. Nah berarti D. Wonorejo, Arso Timur, Kampung Papua adalah salah satu kampung transmigran. Penduduk asli Papua dan warga transmigran saling bertoleransi. Dampak dari sikap tersebut adalah toleransi, itu artinya tenggang rasa ya, saling menghormati, saling menghargai. Dampaknya apa kalau kita toleransi? Warga saling bermusuhan, oh salah, tidak. Semua warga hidup rukun. Nah jelas ini kalau toleransi, tenggang rasa, maka pasti akan rukun ya. Terjadi persaingan antar suku tidak. Pembangunan kampung terhambat juga tidak. Harusnya lebih cepat, lebih maju ya. Baik, kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 6. Nomor 6. Syifa adalah seorang penulis cilik. Ia telah menerbitkan buku yang berjudul Syair dan Pantun. Sebagai warga negara, hak yang akan diperoleh Syifa berkenaan dengan profesinya adalah Syifa penulis. Setelah nulis maka diterbitkan, maka haknya dia adalah hak cipta dalam penerbitan buku ya, ini ya.
dia akan mendapatkan hak ciptanya. Nanti akan ditulis namanya di sana, mendapatkan ISBN ya, kalau memang itu skala nasional. Kemudian nanti juga mendapatkan bagi hasil penjualan buku kalau memang kerjasama. Hak mendapat pendidikan, itu namanya pendidikan ya. Hak kebebasan berpendapat, bukan hak memeluk agama itu tentang agama, karena ini tentang menulis buku ya, berarti yang tepat adalah A, hak cipta dalam penerbitan buku. Baik, kita lanjut nomor 7. Hari ini Dina membantu ibunya menyiapkan bubur kacang hijau untuk kegiatan posyandu. Posyandu itu adalah pos pelayanan terpadu ya, biasanya dilakukan oleh ibu-ibu di warga melalui PKK atau seperti itu ya. Kebutuhan anak yang berusaha dipenuhi dari kegiatan posyandu. Pos pelayanan terpadu itu kebutuhannya apa? Ya, ini jelas gampang ya. Biasanya ada penimbangan, pemberian referensi dan seterusnya. Coba kita cek. Hak mendapatkan pendidikan kurang tepat, mendapatkan perlindungan juga kurang tepat. Hak mendapatkan kesehatan, ya ini kesehatan ya, karena ditimbang, tahu berat badannya, kemudian gizinya ya, dan seterusnya. Berarti hak untuk mendapatkan kesehatan. Baik, kita lanjut nomor 8. Nomor 8 ya, kita buka lembaran baru. Nomor 8-nya itu di sini ya. Baik, kita mulai kembali nomor 8. Pagi ini maksudnya ya. Pagi ini di sekolah Dayu ada kegiatan BIAS. BIAS itu apa? Bulan imunisasi anak sekolah ya. Dayu dan teman-temannya berhak mendapatkan imunisasi ya. Manfaat yang diperoleh siswa dari pemenuhan hak tersebut adalah manfaat imunisasi. Itu apa ya? Ini anak-anak kelas 1 sampai kelas 6 SD itu nanti ada BIAS, ada imunisasi tergantung dari usianya. Nanti ya ada imunisasi campak, polio dan seterusnya ya. Baik, manfaatnya adalah A, menjadi generasi yang cerdas, kurang tepat. Jadi generasi yang sehat, ya benar ya, karena bulan imunisasi anak sekolah ya, itu artinya nanti untuk kesehatannya. Berarti ini yang tepat menurut saya adalah B, menjadi generasi yang sehat, mendapatkan makan gratis, bukan mendapatkan nilai bagus juga bukan ya, begitu ya. Baik, nomor 9. Masyarakat di bantaran sungai seringkali membuang sampah ke sungai. Berikut yang bukan merupakan dampak yang ditimbulkan dari kelalaian masyarakat tersebut adalah ya ini ya, maka kita tidak boleh membangun tempat tinggal atau tempat jualan di bantaran sungai, karena pasti akan mengganggu lingkungan di sungai tersebut ya, maupun bagi pejalan kaki. Nah, ini pertanyaan adalah yang bukan merupakan dampak yang ditimbulkan dari kelalaian masyarakat membuang sampah di sungai, yang bukan. Jadi kata kuncinya adalah yang bukan. Berarti dari pilihan ABCD itu ya, dampaknya yang bukan itu yang kita pilih ya. Aliran sungai terhambat pasti, sungai kotor dan beruk pasti, sungai banyak kan ya, itu bukan. Kalau kita sering membuat sampah maka sungai pasti ikannya banyak yang mati. Jadi ini pilihan yang bukan adalah ini ya. Sungai tercemar dan banjir itu juga pasti dampaknya. Berarti yang paling tepat adalah C jawabannya ya. Baik, kita lanjut nomor 10. Kita lanjut nomor 10, berarti kita naikkan ya seperti ini ya. Iya. Siswa kelas 6 SD Merdeka hari ini melakukan percobaan menguji kenampakan bulan purnama. Ini biasanya pelajaran IPA ya. Siswa diperbolehkan menggunakan alat praktek yang ada di sekolah, biasanya di laboratorium praktikum. Bentuk tanggung jawab terhadap pemenuhan hak tersebut adalah tanggung jawabnya dari siswa telah melakukan percobaan apa ya. Kita cek ABCD-nya. Menggunakan alat praktek untuk bermain, salah, tidak mengikuti praktek karena takut alatnya rusak, juga bukan seperti itu. Merusak, apalagi merusak alat praktek juga tidak boleh. Mengembalikan alat praktek setelah selesai digunakan, itu yang betul ya. Setelah selesai kita kembalikan ke tempatnya, kita harus merawatnya, menjaganya jangan sampai rusak, seperti itu yang paling betul ya. Baik, nomor 11. Pak Abdi adalah seorang lurah yang menggalang warganya untuk menjaga kehidupan beragama dan kerukunan beragama. Bagus sekali ini ya. Berdasarkan pernyataan di atas, Pak Abdi telah mengamalkan nilai-nilai Pancasila, terutama sila keberapa? Nah, tentang kehidupan beragama, kerukunan beragama, Pancasila itu kan ada 5 sila. 1, ketuhanan yang Maha Esa ya. Itu mengamalkan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa ya. Ini berhubungan dengan keagamaan ya. Berarti nomor 1 ya. Sila 1. Baik, kita lanjut nomor berikutnya. Nomor 12. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini yang merupakan penerapan sila pertama Pancasila di lingkungan sekolah. Oh ya, kata kuncinya adalah di lingkungan sekolah. Penerapan
Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ya, baik, kita cek ABCD-nya. Dari sebelum masuk di kelas, bukan. Melaksanakan upacara bendera, bukan. Berdoa sebelum dan sudah belajar. Ya, ini kita harus berdoa. Sedang melakukan aktivitas, harus minta pada Tuhan, pada Allah agar diberi kemudahan, kelancaran, keselamatan, dan seterusnya. Maka harus berdoa. Ya, berarti jawabnya adalah C, yang berdoa ya. Kalau dia baru melaksanakan kelas, bukan ya, karena berhubungan dengan ketuhanan yang Maha Esa, itu adalah C, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Baik, kita lanjut nomor berikutnya, nomor 13 ada di atas kanan ini ya. Baik, kita mulai nomor 13, baca. Dokter Rama adalah seorang dokter yang mengabdi di desanya. Warga yang berobat dapat membayar jasanya dengan sampah seperti botol plastik dan koran bekas. Berdasarkan pernyataan tersebut, Dr. Rama telah mengamalkan nilai sila kedua Pancasila, yaitu berani membela kebenaran dan keadilan, bukan. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Ya, ini betul ya. Mengembangkan sikap tinggi rasa, bukan. Mengacu bersama derajat, bukan. Ya, karena ini adalah tentang pengabdian beliau sebagai dokter. Kemudian masyarakat hanya suruh membayar dengan sampah, botol plastik dan koran bekas. Ya, ini artinya dokternya melakukan gerakan kegiatan kemanusiaan ya, seperti itu ya. Sama-samanya nanti didaur ulang. Bagus sekali ini dokter yang seperti ini, mudah-mudahan baik. Kalau nanti yang punya cita dokter juga dapat seperti itu ya. Baik, nomor 14. Salah satu nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila adalah mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Sikap yang diambil bangsa Indonesia terkait pernyataan di atas adalah ya ini ya. Kata kuncinya adalah bekerja sama dengan bangsa lain ya, menghormati bersama dengan bangsa lain. Yaitu mengikuti KTT ASEAN, bangsa lain ya, benar nih, KTT ASEAN adalah negara-negara di Asia Tenggara. Menurut saya ini ya benar ya. Iya, seperti itu. Kalau B, coba kita cek B apa itu. Memihak salah satu blok, tidak boleh kita memihak salah satu blok di dunia. Melarang warga negara asing berkunjung ke Indonesia juga tidak boleh. Melarang mencampuri urusan negara juga tidak boleh ya. Berarti yang paling tepat adalah A. Ya, baik, mengikuti KTT ASEAN, Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN. Kita lanjut nomor 15. Nah ya, nomor 15. Oke. Nah, Bu Arika adalah seorang camat yang hidupnya serba kecukupan, tetapi beliau selalu menggunakan produk lokal yang dihasilkan warganya. Sikap Bu Arika mencerminkan nilai keberapa ini? Mencintai produk lokal, mencintai produk dalam negeri, mencintai produk Indonesia, itu merupakan pengamalan Pancasila sila ketiga. Bunyinya apa? Persatuan Indonesia. Kita cek ABCD ya, ini ya, persatuan ya, berarti ini persatuan A. Yang itu jelas ya. Kemanusiaan sila kedua, keadilan sila kelima, ketuhanan sila pertama. Yang tepat adalah persatuan ya, itu ya. Baik, nomor 16. Berikut ini yang bukan merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam sila persatuan Indonesia ya. Kata kuncinya adalah bukan. Berarti pilihan ABCD adalah ya semua, cari yang bukan ya. Ya, ini ya. Nilai-nilai terkandung dalam sila persatuan itu sila ketiga. Mengembangkan cinta tanah air, benar. Rela berkorban untuk kepentingan bersama, benar. Kepentingan bangsa ya, berkorban untuk kepentingan bangsa, benar. Mengutamakan musyawarah mufakat, ya ini yang kurang tepat nih. Menjaga persaudaraan dan kesatuan juga benar. Kenapa 4 kurang tepat? Karena mengutamakan musyawarah mufakat ini adalah pengamalan sila keempat. Nah, yaitu bunyinya kerajaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam persyaratan perwakilan. Jadi C itu adalah pengamalan sila keempat. Baik, kita lanjut nomor 17. Nomor 17 berarti kita naikkan dulu. Siswa kelas 6 SD Penggerak akan mengadakan wisata pada akhir tahun. Taman Pintar paling banyak dipilih siswa sebagai tempat tujuannya. Padahal Aldi ingin sekali di Saloka. Ke Saloka itu Solo ya. Bukan, ke Saloka itu Salatiga. Sikap Aldi sebaiknya apa? Ya, Aldi pengen Saloka tapi tidak dipenuhi atau kalah suara dengan teman-temannya banyak milih di Taman Pintar. Berarti sikap Aldi bagaimana? Ya tentu tidak ikut kegiatan wisata, salah. Menghargai keputusan, nah ini yang betul, harus menghargai keputusan bersama. Memaksakan kehendaknya tidak boleh, bersedih dan menangis juga tidak boleh. Nah itu artinya musyawarah mufakat, namanya pengamalan sila keempat. Nah, menghargai keputusan bersama, musyawarah untuk mufakat. Harus naik suara yang kalah, ya harus mengikuti suara yang menang. Maka dia harus berlapang dada, seperti itu. Baik, kita lanjut ke nomor 18 ya. Ini sudah habis, kita
buka lembaran baru lagi, yaitu yang nomor 18 ini ya, sudah kelihatan ya. Baik, nomor 18 sudah kelihatan. Kita mulai. Dalam musyawarah, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada siapa? Nah, dalam musyawarah, keputusan secara moral harus dipertanggungjawabkan pada Tuhan Yang Maha Esa. Mengapa? Karena keputusan itu harus benar adanya. Kita sebagai makhluk Allah, makhluk Tuhan, pasti beragama, apapun agamanya pasti mencari yang benar ya. Maka harus dipertanggungjawabkan pada Tuhan Yang Maha Esa. Ada ya nih ya, yaitu huruf D. Nah, seperti itu. Biar kita kalau bertingkah laku, tutur kata semuanya benar sesuai dengan agama yang kita anut, seperti itu. Baik, nomor 19. Di bawah ini yang bukan merupakan penerapan nilai-nilai sila keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Yang bukan, ya seperti tadi ya, kata kuncinya adalah ini bukan. Berarti ABCD ini jawabannya ya, yang bukan yang kita pilih. Menghargai hasil karya orang lain, ya. Bergaya hidup mewah, itu tidak boleh. Kita harus bergaya hidup sederhana. Nah, berarti jawabannya ini sudah kelihatan ya. B, coba cek sambil cek yang C ya. Suka bekerja keras, oh iya ini sila kelima nih. Suka memberi pertolongan juga sila kelima. Berarti jawabnya adalah B. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke nomor 20 ya. Lanjut nomor 20. Baik. Nah, sikap yang harus dimiliki seorang pemimpin yang sesuai dengan nilai Pancasila kelima adalah, bunyi sila Pancasila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti harus bersikap adil. Nah, cetak ini langsung ya B. Wes, tidak salah yang lainnya. Nomor 21. Bersatunya beraneka ragam suku bangsa menjadi satu kesatuan yang utuh dan serasi adalah makna dari bersatunya beraneka ragam suku bangsa menjadi satu kesatuan yang utuh dan serasi. Ya, ini adalah pasti makna persatuan dan kesatuan. Bersatu dan kesatuan ya, berarti C ini yang paling tepat ya. Baik, nomor 22. Nah, nomor 22 ini kelihatannya mudah sekali ini ya. Karena sudah sering ya, kalian pasti mendengar, sudah sering setiap harinya tahu ya. Paling gampang nih nomor 22 ya. Baik. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika masih tetap sesuai dengan zaman modern saat ini. Makna dari Bhinneka Tunggal Ika jelas ya, berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Tetap satu juga yang mana? Iya, jelas A ini ya. Walaupun berbeda-beda tetap satu juga. 23. Dampak adanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah adanya persatuan dan kesatuan. Dampaknya apa? Menghalangi cita-cita bangsa, malah mempercepat tercapainya cita-cita bangsa ya. Menjadi negara didaya, bukan ini maksudnya, bukan. Memudahkan pembangunan nasional, iya ini betul nih. Dengan persatuan pasti akan memudahkan pembangunan nasional, akan lebih cepat ya. Karena bersatu, tidak ada perselisihan, tidak ada cekcok, maka semuanya mendukung, kemudian bahkan ikut serta andil dalam melaksanakan pembangunan nasional, maka mempercepat, memudahkan pembangunan nasional ya. Mengurangi pendapatan negara juga salah. Langsung nomor 4. Mana persatuan dan kesatuan Indonesia pada masa penjajahan adalah ya ini. Persatuan pada masa penjajahan, kuncinya adalah pada masa penjajahan ya. Model pembangunan nasional salah, masih dijajah, tidak seperti itu. Berarti memacu semangat perjuangan bangsa. Lah ini memacu semangat perjuangan bangsa ya. Karena dalam masa penjajahan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan mempertahankan kemerdekaan, bukan. Kalau mempertahankan kemerdekaan berarti kita sudah merdeka, bukan dijajah lagi ya. Baik, kita lanjut nomor 25. Gampang ya anak-anak ya, gampang sekali. Maka kalau kalian sering belajar ya pasti akan mudah mengerjakannya. Seperti itu. Kata kuncinya adalah sering belajar ya, sering membaca. Nomor 25. Budaya daerah Demak yang menunjukkan adanya peristiwa persatuan dan kesatuan, yaitu acara di Demak ini yang mana? Kalian orang Demak pasti bisa ya, yaitu gampang, pasti grebek besar ya. Ini selalu diadakan saat bulan Dzulhijjah ya. Nah, grebek besar. Kalau ngaben, ini adalah upacara membakar mayat di Bali. Berarti bukan ya, ini padahal daerah Demak. Ngayah itu juga di Bali, karena ngayah itu berasal dari kata ayah atau pengayahan atau ngayang, itu artinya mengabdi. Di Bali itu seperti itu. Sekaten itu upacara kelahiran Nabi Muhammad, memperingati itu ya. Berarti yang tepat adalah A. Nomor 26. Media sosial dan teknologi digital jika digunakan dengan baik dan benar dapat mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Berikutnya adalah cara yang bijak dalam bermedia sosial. Media sosial ya, menggunakan HP, smartphone ya, seperti itu ya. Menyebarkan hoax tidak boleh, menyebarkan pesan positif ya ini boleh, pasti ya. Memang ini
kalau memberi informasi yang positif ya. Menyebarkan isu radikalisme juga bukan, menyebarkan ajaran tidak boleh ya. Baik, kita lanjut nomor 27. Kita naik ke atas, scroll ke atas seperti ini. 27 ya. Modernisasi membawa dampak terhadap budaya masyarakat, maksudnya budaya luar yang bertentangan dengan makna persatuan dan kesatuan bangsa adalah maksudnya budaya luar yang bertentangan dengan makna persatuan dan kesatuan. Kita ujian adalah ini yang bertentangan ya, bertentangan dengan apa ini, persatuan dan kesatuan. Kita cek konsumerisme. Konsumerisme itu adalah budaya membeli barang atau konsumsi berlebihan lah ya, mengkonsumsi yang berlebihan, artinya selalu beli ini itu, walaupun kadang-kadang tidak diperlukan beli terus seperti itu. Mutualisme adalah saling menguntungkan, dua hal yang berhubungan saling menguntungkan. Ini bagus kalau ini. Hedonisme adalah suka kesenangan, artinya maksudnya suka memenuhi kesenangannya tanpa memperhatikan kebutuhannya. Jadi memperhatikan kesenangannya, pokoknya kesenangan dulu terpenuhi, kebutuhan diabaikan. Nah itu berarti juga kurang tepat. Individualisme, individualisme adalah mementingkan diri sendiri ya. Ini betul sekali nih ya, karena ini persatuan pasti banyak orang ya. Kalau individualisme adalah satu orang, berarti jawabnya adalah yang bertentangan adalah ini, individualisme. Kita tidak boleh individualisme, harus bergotong royong, bekerja sama dan seterusnya. Baik, 28. Berikut ini yang merupakan pentingnya persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia. Pentingnya persatuan ini, kata kuncinya pentingnya persatuan dan kesatuan ya. Keluarga menjadi harmonis ya bagi bangsa loh ya, bagi masyarakat ya, ini keluarga. Dapat mengatasi konflik dalam masyarakat ya, ini ya, persatuan bagi masyarakat ya, ini dapat mengatasi konflik dalam masyarakat. Sekolah menjadi wajib bukan pembangunan nasional masyarakat ya, tepat adalah B, dapat mengatasi konflik dalam masyarakat. Kok bisa? Karena dengan kita bersatu ya pasti menjadi rukun berarti saling bekerja sama, kemudian tidak ada konflik, maka itu dapat mengatasi konflik, kan seperti itu karena sudah rukun ya. Baik, kita lanjut nomor 29 ya. Perhatikan pernyataan berikut ini ya. Menghargai pendapat, 1. Menghargai pendapat orang lain. 2. Memaksakan kehendak pada orang lain. 3. Menerima keputusan dengan lapang dada. 4. Menolak kritik dan saran dari orang lain. Sikap dalam musyawarah di atas yang mendorong persatuan kesatuan ya. Ini pengamalan sila keempat musyawarah ya. Yaitu yang paling benar yang mana? Sikap yang mendorong persatuan kesatuan ya. Menghargai pendapat orang lain ya, ini harus menghargai. Kalau menghargai kan berarti namanya nanti tidak terjadi pertengkaran, kita harus memang menghargai ya. Memaksakan kehendak itu ya tidak boleh. Kalau memaksakan kehendak nanti pasti terjadi permusuhan, pertengkaran, alot dan seterusnya. Menerima keputusan dengan lapang dada, ini juga harus, ini tadi sudah sampaikan di muka di awal tadi ada ya, menerima lapang dada. Tentu Aldi itu ya yang pilihannya kalah dari teman-temannya, itu harus menerima keputusan dengan lapang dada. Menolak kritik dan saran dari orang lain, nah itu tidak boleh karena kritik biasanya membangun, harus menerima ya. Baik, yang betul adalah 1 dan 3, mana huruf B ya, ini ya pilihan B. Baik, nomor 30. Manfaat yang didapat dengan adanya persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah adalah manfaat persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Kata kuncinya adalah di lingkungan sekolah ya. Lalu lintas berjalan lancar bukan, masyarakat hidup aman dan tentram di masyarakat bukan, lingkungan sekolah bersih dan ini yaitu lingkungan sekolah ya, ini lingkungan sekolah bersih dan asri, membantu teman sekolah bukan ya. Itu yang paling benar, nomor 30 C. Baik ya, soal pilihan ganda 30 soal sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke soal isian ya. Soal isian itu tadi ada 5 soal. Kita buka lembaran baru. Ini ya ada 5 soal, kita cek ya. Ya, anak-anak sekalian, ini langsung saja kita bahas ya dengan penjelasan dari Pak Irfan. Kalian siapkan tulisan kertas, tulisan pen dan kertas untuk menulisnya ya. Baik, langsung saja nomor 31. Kepedulian remaja terhadap lingkungan sangat penting dalam menjaga kelestarian lingkungan. Sebutkan 3 kegiatan remaja yang menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan ya. Kalian anak-anak nanti kalau sudah remaja harus peduli terhadap lingkungan. Peduli, bentuk pedulinya apa? Yaitu contohnya 1, kalau melihat sampah berserakan, sampah di jalan kita ambil, dimasukkan ke dalam tempat sampah. Seperti itu yang pertama. Yang kedua, peduli lingkungan ya berarti membersihkan lingkungan sekitar. Kalau diselokan banyak kotoran yang menghambat, kita bersihkan. Nah, seperti itu. Yang ketiga, begitupun juga di sungai, itu sungai kalau melihat orang membuang sampah di sungai diingatkan jangan di sana karena nanti
dapat mengganggu lingkungan sungai seperti yang di pilihan episode tadi. Ikannya banyak yang mati, aliran air terhambat dan seterusnya. Ya itu seperti ya jawabnya ya. Ini penjelasannya seperti itu. Baik, kita lanjut nomor 32 ya. Kalian dengarkan ya. 32. Ini ada gambar ya. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar di atas, hak masyarakat apa yang tidak terpenuhi? Apa yang harus dilakukan agar hak masyarakat tersebut terpenuhi? Ini gambar ya. Cek. Nah, ini ada gambar asap yang luar biasa dari mobil besar di depan ini ya. Ini nomor belakangnya sampai ketutupan asap. Itu boleh enggak? Enggak boleh. Itu artinya melanggar haknya. Haknya apa? Dari sini ya. Ini ya. Hak melanggar apa namanya? Hak yang tidak terpenuhi adalah ini satu, udaranya kotor, berarti tidak terpenuhinya udara bersih. Nah, padahal harus udaranya bersih. Lalu apa yang harus dilakukan agar mereka terpenuhi? Yaitu ya ini, yang memiliki mobil ini harus menserviskan mobilnya secara rutin biar mobilnya sehat, tidak seperti ini. Kemudian biar apa namanya bisa juga dicek dengan ambang nilai batas asap di dinas perhubungan seperti itu ya. Kita lanjut nomor selanjutnya, yaitu nomor 33. Nah, baik, 33 ya. Nilai-nilai dalam sila Pancasila hendaknya diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebutkan 3 bentuk pengamalan nilai pertama ya. Suruh menyebutkan 3. Kemudian sila pertama ya, ini ya, sila pertama tadi dihafal ya, yaitu Tuhanan yang Maha Esa. Gampang sekali ini ya, pasti ya. Yaitu tadi satu, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Yang kedua, membiarkan teman yang berbeda agama melakukan ibadah ya, seperti itu. Yang ketiga, ini memberikan memberikan waktu ruang bagi teman kita untuk melaksanakan ibadah seperti itu. Kemudian ada lagi sila pertama tuhanan ya, yaitu menjalankan perintah ketaatan sesuai dengan agamanya masing-masing. Yaitu namanya pengamalan sila pertama ya, harus semuanya dilakukan. Ini pasti gampang ya, kalian pasti sudah melakukannya setiap hari ya. Baik, nomor 34. Gotong royong merupakan ciri khas bangsa Indonesia sebagai perwujudan persatuan dan kesatuan bangsa. Sebutkan 3 manfaat, 3 lagi ya manfaat gotong royong. Gotong royong itu bekerja bersama-sama. Ya, jadi manfaatnya ini pasti 1. Pekerjaan berat menjadi ringan. 2. Pekerjaan yang sukar menjadi mudah. 3. Pekerjaan yang lama menjadi singkat selesainya. Nah, kan itu namanya kan gotong royong. 4. Memupuk rasa persatuan dan kesatuan. Nah, 5. Menumbuhkan rasa kerukunan, rasa tenggang rasa di antara semua warga. Toleransinya banyak sekali lah manfaatnya ya, seperti itu. Baik, yang 35 terakhir. Persatuan dan kesatuan bangsa sangat penting bagi warga negara. Sebutkan 3 arti penting persatuan dan kesatuan bangsa ya. 3 arti penting persatuan dan kesatuan tadi sudah disebutkan di atas. 1 ya, berarti kalau dengan bersatu maka ini ya, membuat negara menjadi kokoh dan kuat. Nah, karena bersatu kan seperti itu. Yang ketiga, dengan persatuan maka tadi di depan juga disebutkan di ABCD, itu membuat lancar proses pembangunan nasional ya, persatuan dan kesatuan. Ini kan seperti itu ya. Yang ketiga, arti penting persatuan dan kesatuan adalah menumbuhkan rasa kerukunan di antara warga. Nah, masih yang lain silakan anak-anak sekalian cari sendiri ya, itu seperti ya. Itu aja ya kita pembahasan hari ini, materi PPKN. 35 soal sudah kita bahas. Mudah-mudahan kalian menjadi lebih paham dan menjadi lebih pintar lagi. Kira-kira kalian betul semua atau ada yang salah? Mudah-mudahan harapan Pak Irfan kalian benar semua ya. Terima kasih, selamat belajar, sukses untuk kalian, belajar selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.